Nah, sebenarnya ini menjadi bagian dari permenungan kita bersama. Kalau seandainya saya selalu ingat ketika ada kesempatan untuk memberkati pasangan-pasangan muda ketika perayaan Ekaristi untuk perkawinan mereka, pasti selalu ada kesempatan untuk mohon berkat agar bisa meneladani keluarga kudus di Nazaret. Nah, Bapak Ibu, minta bantuan suci untuk slide selanjutnya. Ini mengoperasikan saya tuh. Ya, ya. Ini banyak versi terkait dengan gambaran keluarga kudus di Nazaret. Maka ini salah satu yang saya ambil. Mari selanjutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya eh, saya memulai dari salah satu perikop dalam kitab suci ketika Yesus berada di, aduh kecepatan ini, balik lagi. Ya, ketika Yesus berada di tempat asalnya, lalu dia masuk ke salah satu rumah ibadat, lalu dia melakukan pengajaran dan membaca salah satu perikop dalam perjanjian lama. Nah, ternyata itu ada dua reaksi yang terjadi. Yang pertama, ada reaksi yang positif. Di sana dia banyak orang yang takjub, bahkan juga heran dengan pengajarannya. Artinya ada rasa kagum. Tetapi ternyata orang-orang yang mendengarkan itu juga ada yang tidak takjub dan juga tidak heran. Pada saat itu bahkan ada yang menolak dan juga kecewa. Karena di situ dalam perikop itu dikatakan bahwa bukankah dia anak Yusuf, suami Maria. Nah, ini salah satu reaksi yang tidak positif, yang negatif. Saya sempat bermenung kenapa kok dia atau ada reaksi yang seperti itu. Apa penyebabnya? Mungkin kita juga bisa mencoba untuk menganalisa secara lebih jauh, apalagi Bapak Ibu yang pernah uh, mengenyam entah kursus, entah pendidikan formal. Nah, kita mencoba untuk menafsir tentunya dengan beberapa sumber yang pernah kita baca misalnya. Saya menitik beratkan pada kenapa kok ada juga orang-orang yang kecewa dan menolak. Dan bahkan ada ungkapan bahwa bukankah dia anak Yusuf. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ada kemungkinan pada reaksi yang kedua, beberapa orang menolak dan bahkan kecewa, tidak menitik beratkan pada apa yang dibaca atau yang diajarkan oleh Yesus, tetapi ternyata terkait dengan ya silsilah kehidupannya. Reaksi kedua hanya dapat dibayangkan kalau Yesus dan keluarganya selama puluhan tahun mungkin dia tinggal bersama dengan masyarakat pada umumnya, tidak pernah tampil secara luar biasa, kemungkinan itu. Dia tidak tampil secara luar biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin spektakuler, yang hebat, yang dahsyat. Bisa jadi, apakah itu? Artinya bahwa sebenarnya Yesus secara manusiawi, kemudian juga hidup bersama dengan Yusuf dan Maria, apakah boleh, misalnya saya mohon maaf kalau seandainya keliru, apakah boleh ada dimensi-dimensi yang
Yesus hidupi bersama dengan Maria dan Yusuf itu sebenarnya kehidupan seperti biasa yang dialami oleh masyarakat pada saat itu. Misalnya, dalam tradisi orang-orang Yahudi tradisional pada saat itu, anak-anak yang berusia ya masih apa namanya ya belasan tahun gitu, mereka punya orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya untuk ya pergi kalau zaman sekarang itu ya mohon maaf saudara-saudara kita yang misalnya muslim gitu ya, anak-anaknya les ngaji, kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan yang lainnya. Nah, rasanya tradisi yang berkembang pada saat itu pada zaman Yesus tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus pun juga mengalami proses pendidikan-pendidikan yang sederhana dalam konteks orang Yahudi. Yesus belajar membaca di rumah ibadat dari kepala sinagoga. Nah, saya mengambil gambar seperti itu. Artinya bahwa dia dididik secara tradisi Yahudi pada saat itu. Kemungkinan besar dia tidak bisa lepas dari tradisi itu. Selanjutnya, Suci. Ya. Nah, ini gambaran saja. Saya sempat menangkap ada misalnya gambar eh, seorang anak kecil Yahudi yang mencoba untuk membaca kitab suci mereka atau Taurat yang didampingi oleh orang tuanya. Ini sebenarnya versi yang cukup agak modern. Karena dalam tradisi biasanya yang punya peran besar untuk mendidik anak-anak Yahudi pada saat itu adalah ayahnya. Dan juga ada gambar yang sebelah kanan dari saya ini. Mereka ini orang-orang tradisi Yahudi yang masih tradisional. Mereka ketika santap biasanya masih mendaraskan beberapa teks yang mereka yakini. Itu. Aduh, jatuh. Mohon maaf, slide-nya hilang. Sebentar, sebentar. Ush. Slide di Romonya ya, hilang. Iya, di tempatku. Sebentar, sebentar. Tempatku malah hilang ini. Ya udah aku stop, aku share lagi ya. Sebentar, nggak usah. Back to meeting. Oke, saya bisa. Bentar ya. Pinjol. Oke. Nah, di samping diajak membaca, ternyata anak-anak juga diajak untuk menghafal tuh, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sejumlah bagian dari kitab suci, khususnya ternyata kisah pembebasan di Mesir, itu ternyata menjadi pengajaran wajib bagi anak-anak pada saat itu. Bahkan bukan hanya membaca, ternyata juga menghafal. Ini yang nggak tahu. Saya sempat berpikir bermenung, iya ya. Jangan-jangan salah satu tradisi yang nggak tahu hilang atau nggak ada dalam kebiasaan kita, anak-anak kita yang beragama Katolik itu, ya selama ini diajak membaca kitab suci, iya pasti. Tapi ternyata buat anak-anak menghafal itu rasanya juga penting. Walaupun setelah itu harus didampingi lagi untuk perkembangan selanjutnya. Nah, itu ada 3 itu sejauh yang saya baca. Yang pertama, kisah pembebasan dari Mesir. Itu bagi mereka itu pokok. Karena itu bagaimana mereka bisa melihat campur tangan Allah Yahweh ketika mendampingi umat Israel. Itu sejarah besar. Nah, pertanyaan saya ketika saya mencoba membaca sumber ini, iya apa ya gitu. Apakah ada dalam tradisi kita, dalam gereja Katolik,
ketika misalnya mendampingi anak-anak yang katekumen gitu ya, ada nggak ajaran-ajaran yang pokok, ini wajib nih, nggak bisa kita singkirkan dan itu yang harus kita berikan kepada anak-anak. Kalau bagi mereka itu ada kisah pembebasan dari Mesir, kemudian 10 perintah Allah itu wajib, dan juga beberapa mazmur. Mungkin ini pada bagian ini bisa menjadi inspirasi kita. Misalnya bagi kita yang sebagai pengajar katekumen, sebagai katekis, rasanya kita juga harus bisa menemukan Saya juga yakin bahwa kalau suatu jodoh pasangan, karena saya yakin bahwa lahir, temu jodohnya dan mati itu ditentukan oleh Tuhan. Selama di dunia kita mengenal cinta sejati. Cinta sejati menyatakan pada tiap pernikahan, kalian berdua menjadi suami istri sampai maut memisahkan kalian. Tapi kalau Anda memelihara cintanya itu yang diberikan oleh Allah, sehingga terjadi demikian, apapun terjadi, maut pun tidak bisa memisahkan Anda. Berarti itu bukan cinta sejati lagi, itu namanya cinta ilahi. Saya yakin Ainun selalu dengan saya, tiap saat. Saya tidak merasa sendiri. Bukan saya di sini. Di sini setiap minggu satu kali saya datang. Saya lihat semua. Tapi saya kirim ini tidak boleh tidak ada. Ini bunga yang disukai oleh Ainun. Jadi sedap malam ini selalu ada selama saya hidup. Saya tidak tahu kalau saya tiada lagi. Apa diteruskan oleh, saya tidak tahu. Ibu Ainun selalu mendampingi saya. Tidak pernah dia tinggalkan. Waktu saya lagi tidak punya apa-apa, dia selalu setia. Misalnya waktu saya tidak punya apa-apa, saya harus kerja siang dan malam. Tidak punya duit, dia masak nasi, buat abon, atau saja apa saja dia buat. Setelah itu dia tunggu. Dia nggak makan loh. Dia tunggu. Kalau saya datang jam 11 malam, dia tunggu dia dari jendela. Saya nggak punya bus atau saya nggak punya mobil. Jadi atau saya jalan kaki atau naik bus. Kalau jalan kaki dia tahu saya datang dari mana. Dia tunggu. Walaupun dingin di luar, saya kedinginan lapar. Saya sampai di rumah, pintu dibuka, dia senyum. Hai, gimana harinya? Baik. Sudah makan? Belum, saya tunggu kamu. Lalu dia sediakan hanya ada ini, tapi kita makan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Itu melekat dalam segala sistem saya berpikir. Bagaimana saya melupakan itu?